Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis dalam Ibrani, pasalnya yang kelima, dimulai dari ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-10. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari, waktu yang amat indah Engkau hadirkan bagi setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudaraku, seperti yang disebutkan tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Ibrani pasal yang kelima, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemarin kita masih ingat banyak orang memperdebatkan, mungkin juga pada saat ini dan sampai sekarang, orang ada saja memperdebatkan tentang Yesus sebagai Tuhan. Ya, itu dari dulu sampai sekarang. Itu saja yang suka diperdebatkan dan banyak yang masih juga meragukan tentang ketuhanan Yesus. Bahkan ada sampai orang Kristen sampai gerah lalu mengatakan, kenapa kita tidak membuat sanggahan? Kenapa kita tidak melawan? Saudaraku, aku selalu menjawab, percayalah, bukan karena kita menyebutnya Tuhan, maka Yesus itu adalah Tuhan. Bukan karena kita menyebutnya, engkau Yesus Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, lalu Ia menjadi Tuhan. Bukan karena ungkapanmu, bukan karena pengakuanmu, Yesus itu menjadi Tuhan. Enggak, sekali lagi tidak. Makanya enggak usah berdebat, enggak usah pasang wajah beringas, enggak usah sampai mengeluarkan tanduk untuk membela Tuhan Yesus. Sebab Tuhan bisa membela dirinya sendiri. Dan sekali lagi, bukan karenamu, bukan karena orang tidak menyebutkan Dia Tuhan, maka Dia tidak menjadi Tuhan. Tapi Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah perantara kita dengan Allah Bapa. Jadi Yesus itu tidak sama dengan ungkapan orang yang mengatakan, saya sebagai titik-titik gitu ya. Saya sebagai presiden, saya sebagai kepala sekolah, saya sebagai ini. Enggak, bukan pengakuan itu. Tapi Tuhan itu, Yesus itu adalah benar-benar Tuhan, benar-benar anak Allah, benar-benar perantara antara kita dengan Allah Bapa. Makanya kita bisa membayangkan kalau saja Tuhan Yesus tidak mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa menjadi pribadi seperti manusia, maka kita tidak tahu lagi apa yang menjembatani kita dengan Allah Bapa. Lalu perikop kita dengan tema yang luar biasa, Yesuslah pokok keselamatan itu. Firman Tuhan saat ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi alasan yang kuat kenapa Yesus itu menjadi pokok keselamatan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 5 ayat 5 sampai ayat 10 ini, bahwa Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Artinya Yesus tidak mengatakan, Yesus tidak
sebagai pribadi yang menggembar-gemborkan dia adalah anak Allah, dia adalah imam besar. Tapi pengakuan itu datang dari Allah Bapa. Masih mengingat bagaimana Yesus waktu dibaptis? Lalu terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pengakuan Allah Bapa akan keberadaan Yesus itu sendiri, bahwa Yesus itu adalah pribadi, bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang datang ke dunia menjadi perantara, menjadi pribadi yang memberikan keselamatan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus benar anak Allah, dan Yesus juga 100% manusia. Yesus yang 100% Allah dan juga 100% manusia. Dan hal itu semakin luar biasa ketika dikatakan engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Apa yang boleh dinyatakan dengan menurut peraturan Melkisedek? Itu terlihat jelas di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Apa itu? Peraturan Melkisedek itu dinyatakan di dalam ayat 26 pasal 7. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Ayat yang ke-27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan itu. Apa yang menjadikan, apa yang semakin menyatakan bahwa Yesus itu adalah pokok keselamatan. Pertama dikatakan, dia adalah pribadi yang saleh, tanpa dosa, tanpa noda, dan tidak berdosa dan terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Mau dikatakan bahwa Yesus itu melebihi imam-imam besar di zaman perjanjian lama, melebihi malaikat, melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yesus itu adalah pribadi yang benar, tidak berdosa, dan pribadi yang saleh tanpa noda. Dia jauh melebihi imam besar apapun, bahkan Imam Harun yang dinyatakan di dalam Ibrani 5 itu. Lalu apa yang kedua? Yang menjadi kekuatan di dalam Yesus sebagai pokok keselamatan itu dikatakan dia tidak seperti imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Makanya saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang sangat menggelitik ketika orang mengatakan ada imam besar, tapi dia menyatakan, tapi dia berharap agar umatnya mendoakan dia masuk surga, agar umatnya berdoa untuk dia juga. Saya pikir itu sesuatu yang menggelikan. Tapi lihatlah Yesusmu. Yesusmu tidak mengatakan bahwa kita berdoa agar Yesus itu diselamatkan, agar Yesus itu sampai ke surga, lalu dari surga dia menjemput kita, lalu dari surga dia mengajak kita. Tidak. Sebab dialah yang punya surga itu. Sebab Yesuslah yang memiliki, yang berkuasa atas surga itu sendiri. Dan dia tidak berharap untuk didoakan dia masuk surga. Dia tidak menyatakan kepada umatnya, doakanlah aku, lalu aku akan masuk surga, lalu dari surga aku nanti akan menjemputmu. Tidak seperti itu. Tapi itulah yang dilakukan oleh imam-imam besar dahulu yang dikenal orang di zaman Yahudi, di zaman orang-orang Israel ketika itu. Dan itu yang diperdebatkan begitu luar biasa di dalam kitab Ibrani ini. Kalau dahulu yang kalian kenal, kalau dahulu imam yang Anda kenal adalah sebagai pengantara antara engkau dengan Tuhanmu, tapi dalam Yesus, Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Tidak lagi menjadi sesuatu yang hanya menyampaikan, tidak lagi
sesuatu yang hanya sebagai jembatan, tapi Yesus itulah jembatan itu. Tidak lagi bicara tentang jalan menuju ke sana, jalan menuju surga, tidak lagi. Tapi Yesus itulah jalan itu. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan, kehidupan, kebenaran. Akulah kebenaran itu, akulah jalan itu. Makanya benarlah Yesus itu adalah pokok keselamatan. Dia tidak didoakan untuk masuk surga. Itu bukan imam. Itu adalah imam dunia ini. Itu adalah perantara di dunia ini. Tapi Yesus, sekali lagi, Yesus kita adalah pribadi, pemilik keselamatan itu sendiri, pemilik surga itu sendiri. Lalu saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, apa yang bisa kita lihat lagi sebagai pokok keselamatan itu? Sebagai Yesus, sebagai pokok keselamatan itu, dinyatakan bahwa di dalam Dialah, sekali lagi di dalam Yesuslah korban itu sendiri. Artinya apa? Ayat ke-27 mengatakan, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Yesus itulah korban yang sesungguhnya. Tidak lagi bicara tentang korban bakaran. Tidak lagi bicara tentang korban yang dipersembahkan oleh imam di zaman perjanjian lama atau imam yang kita kenal di muka bumi ini. Tapi Yesus itulah korban yang sesungguhnya. Apa buktinya? Apa nyatanya? Yesus memberikan dirinya menjadi korban. Yesus menjadikan dirinya pribadi yang tersalib untuk keselamatan bagi setiap kita. Jadi tidak bicara tentang korban-korban di dunia ini, tidak bicara tentang sebuah persembahan di mezbah, tapi Yesus itu adalah pribadi yang menjadi korban itu sendiri untuk memberikan keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan berlanjut. Dikatakan ayat yang ke-8, Ibrani pasal 5. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Itu hal yang terakhir. Kenapa Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan itu? Sebab ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Gimana ketaatan itu? Yesus taat sampai kematian pun menjemputnya. Yesus taat, bahkan belajar lebih taat lagi untuk setiap pergumulan, untuk setiap sesah, untuk setiap hantaman, untuk setiap hujatan, untuk setiap keberadaan yang dilimpahkan, yang dihantamkan, yang dilemparkan kepada Yesus itu sendiri. Yesus menjadi taat. Dan di sanalah ketaatan itu. Dan di sanalah nilai ketaatan itu. Sebagai pribadi, sumber keselamatan itu. Sebagai pribadi, pokok keselamatan itu. Sebab ketaatanlah yang dibutuhkan dari orang-orang yang membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan. Sebab hanya orang yang taat, orang yang saleh, yang mendapatkan keselamatan itu. Keselamatan dari mana? Dari Tuhan Yesus. Makanya saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan cari keselamatan di tempat lain. Tapi carilah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sebab dialah pokok keselamatan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami bahwa benar Yesuslah pokok keselamatan itu, dan kepadanya lah kami terpatri, kepadanya lah kami menyatu hingga keselamatan itu utuh menjadi milik kami di tengah-tengah kehidupan mengikuti Yesus, bahkan ketika pergumulan itu datang di dalam hari-hari hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, ini kami menyerahkan Tuhan virus corona. Amin.